Sekarang saya berada di Monumen Samratulangi bagian Unsrat, kampus. Samratulangi adalah seorang pahlawan yang berjasa besar dalam dunia komunikasi. Salah satu bentuk perjuangannya adalah menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia di bagian Sulawesi. Samratulangi dikenal sebagai simbol dedikasi terhadap pendidikan. Kisah hidupnya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan, semangat dalam memperjuangkan pendidikan, bisa menjadi inspirasi untuk terus mengejar impian. Nama Samratulangi digunakan di mana saja. Ada 3, yang pertama itu di tempat ini yaitu Universitas Samratulangi, yang kedua ada di Bandara Internasional Samratulangi di Manado, dan yang ketiga nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Yang berikutnya saya berada di patung berikutnya di Bandara Samratulangi. Bandara udara ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu Samratulangi. Slogan di Bandara Samratulangi bertujuan untuk mempromosikan daerah, menarik wisatawan dan investor untuk datang ke Sulawesi Utara, menyebarkan filosofi lokal, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minahasa yang terkandung dalam filosofi Sitau Timau Tumoto. Berikutnya saya berada di Jalan Samrat, Monumen Samratulangi yang berada di Jalan Samrat. Patung ini menggambarkan Samratulangi berdiri dengan jas dan rapi dan dasi, melambangkan kebijaksanaannya pemimpin dan pemikir. Samratulangi juga berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia adalah anggota PPKI yang mewakili Sulawesi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Samratulangi diangkat menjadi gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 19 Agustus 1945 hingga 30 Juni 1949. Mengapa Samratulangi disebut pahlawan nasional? Ia adalah seorang pemikir, ilmuwan, dan pejuang kemerdekaan. Yang kedua, memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menentang penjajahan Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat Sulawesi dan Indonesia. Dan yang terakhir, diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno. Saat ini saya berada di makam Samratulangi, berada di dekat tempat kelahirannya sebagai penghormatan atas jasanya untuk daerah dan bangsa. Samratulangi lahir pada 5 November 1890 dan meninggal pada 30 Juni 1949. Perjuangan Samratulangi yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sulawesi, memperjuangkan hak rakyat di Indonesia di berbagai forum internasional, menentang kebijakan kolonial yang merugikan rakyat. Berikut adalah beberapa perjuangannya sebelum wafat. Yang pertama itu menolak kembali ke pangkuan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha merebut kembali wilayah-wilayah termasuk Sulawesi. Sebagai gubernur Sulawesi pertama, Samratulangi tegas menolak ajakan Belanda untuk bekerjasama dalam pemerintahan mereka. Yang kedua itu memimpin perlawanan di Sulawesi. Samratulangi memimpin rakyat Sulawesi untuk menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyebarluaskan semangat kemerdekaan dengan mendirikan pemerintahan Republik di Indonesia. Yang ketiga ditangkap dan dibuang oleh Belanda 1946. Karena aktivitasnya yang menentang kolonialisme, pada 5 April 1946, Belanda menangkap Samratulangi dan beberapa tokoh pergerakan lainnya. Mereka kemudian dibuang ke Serui, Papua. Yang keempat, terus berjuang meski dalam pembuangan. Meskipun dibuang ke tempat yang jauh, Samratulangi tetap berkomunikasi dengan pemimpin Republik di Jawa dan mendukung perjuangan diplomasi maupun gerilya. Dan yang terakhir, wafat dalam pengasingan pada 30 Juni 1949. Akibat kondisi yang keras dan usia yang semakin tua, kesehatan Samratulangi memburuk. Ia akhirnya wafat di pengasingan Serui, Papua pada 30 Juni 1949. Adalah arti logo Unsrat. Lambang berbentuk perisai melambangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan. Pohon beringin melambangkan keteguhan dan ketahanan. Burung manguni melambangkan kearifan lokal Minahasa. Dan tulisan Sitau Timau Tumoto sebagai filosofi utama Unsrat yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Mengapa Sulawesi Utara disebut sebagai pintu masuk perdagangan dunia di kawasan Pasifik? Sulawesi Utara memiliki posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, terutama di kawasan Pasifik. Beberapa alasan utamanya, yang pertama itu letak geografis. Berada di bagian utara Indonesia, dekat dengan negara-negara Pasifik seperti Filipina, Jepang, China, dan Amerika Serikat. Yang
Yang kedua itu pelabuhan internasional. Pelabuhan Bitung menjadi salah satu pelabuhan utama yang mendukung aktivitas ekspor impor. Yang ketiga itu KEK Bitung atau kawasan ekonomi khusus, menjadi pusat industri dan perdagangan yang menarik investasi asing. Yang keempat itu pintu gerbang ke Pasifik. Sulut memiliki akses langsung ke jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Pasifik. Itu produk komoditi unggulan Sulawesi Utara. Ada beberapa produk unggulan komoditi Sulawesi Utara. Yang pertama itu perikanan. Perikanan itu berupa tuna, cakalang, dan hasil laut lainnya. Yang kedua itu dari sektor pertanian. Yang pertama itu kelapa atau kopra, pala, cengkeh, dan vanili. Dan yang berikutnya adalah sektor dari perkebunan, yaitu kelapa sawit dan kakao. Dari sektor berikutnya ada hortikultura, yaitu buah-buahan seperti manggis, durian, dan pisang. Dan yang terakhir ada sektor tambang, yaitu emas dan mineral lainnya. Adalah negara-negara APEC, tujuan dan kaitannya dengan ASEAN serta ekonomi Pasifik. Negara-negara anggota APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Saat ini beranggotakan 21, yang termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Chili, Rusia. Dan tujuan didirikannya APEC itu dibentuk pada 1989 dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik, mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, mempercepat integrasi ekonomi antar negara anggota, dan meningkatkan kerjasama di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Apa sih hubungan APEC dengan ASEAN dan Indonesia? ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara yang memiliki anggota di APEC seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lainnya. APEC melibatkan negara-negara ASEAN dalam perdagangan global, membantu meningkatkan ekspor impor serta menarik investasi dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China. Indonesia sebagai anggota APEC mendapatkan manfaat dalam peningkatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan kaitannya dengan ekonomi kawasan Pasifik, memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara di Samudra Pasifik, menjadikannya kawasan perdagangan yang lebih terbuka dan dinamis. Negara Pasifik termasuk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas untuk produk ekspor dan memfasilitasi kerjasama dalam bidang infrastruktur, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya APEC, negara-negara di kawasan Pasifik termasuk Indonesia dan ASEAN dapat meningkatkan daya saing global dalam perdagangan investasi.